anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran Ibu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Untuk mempertahankan jenisnya, tumbuhan perlu berkembang biak, salah satunya dengan menghasilkan buah. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri dari alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Untuk memahami bagian-bagian bunga, kerjakanlah tugas berikut ini. Alat bahan yang diperlukan pisau, bunga, dan kertas putih sebagai alat untuk menggambar. Pertama-tama, belah dua bunganya. Kita belah dua, kemudian nanti digambar. Ini dia bunga yang sudah dipotong. Ini setelah dipotong. Selamat mengerjakan, Ibu tunggu hasilnya. Perhatikanlah panduan yang Ibu buat ini. Berikut ini adalah bagian-bagian dari bunga. Pertama, benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, putik, tangkai putik, bakal biji, dan dasar bunga. Benang sari memiliki batang yang panjang yang disebut tangkai sari, dan ujung yang menggembung disebut kepala sari. Kepala sari berisi serbuk sari yang merupakan sel perkembangbiakan jantan. Putik terdiri dari struktur lengket yang dinamakan kepala putik yang terhubung dengan saluran panjang yang dinamakan tangkai putik. Ujung tangkai putik yang menggembung disebut ovari. Ovari terdiri dari sel perkembangbiakan betina yang dinamakan sel telur. Peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel telur di dalam ovari dinamakan pembuahan. Kita ulangi. Peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang berada di ovari dinamakan pembuahan. Peristiwa pembuahan akan menghasilkan biji. Setelah peristiwa pembuahan, maka ovari akan menggembung membentuk buah. Itulah sebabnya mengapa biji berada di dalam buah. Sekarang mari kita amati apa itu penyerbukan. Penyerbukan adalah proses berpindahnya serbuk sari dari alat kelamin jantan menuju alat kelamin betina, yaitu putik. Peristiwa inilah yang akan menyebabkan pembuahan. Dengan adanya pembuahan, maka terbentuklah buah dan biji yang merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses penyerbukan atau bagaimana caranya serbuk sari mencapai kepala putik. Tumbuhan memiliki warna yang menarik dan bau yang harum yang dapat menarik serangga atau hewan lainnya. Di dalam bunga juga terdapat cairan seperti madu yang disebut nektar yang berperan sebagai makanan bagi banyak serangga. Kupu-kupu, lebah, dan berbagai jenis serangga memakan nektar. Jadi, hewan-hewan ini akan hinggap pada bunga untuk mengisap nektar tersebut. Ketika mengisap nektar, bunga tidak dirugikan sama sekali oleh serangga. Serangga dan makanan serangga ada pada bunga. Ketika melakukan hal tersebut, serbuk sari menempel pada bagian tubuh serangga. Ketika serangga ini mengunjungi bunga lain untuk mendapatkan nektar, serbuk sari di tubuh serangga akan menempel pada bagian atas kepala putik. Melalui saluran panjang dari tangkai putik, serbuk sari mencapai ovari, tempat di mana sel telur berada, sehingga terjadilah pembuahan yang pada akhirnya akan membentuk biji. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan. Serbuk sari dapat jatuh pada kepala putik di bunga yang sama atau pada kepala putik dari bunga yang berbeda. Ketika serbuk sari jatuh pada kepala putik di bunga yang sama, itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Jika serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang berbeda, maka disebut penyerbukan silang. Sekarang anak-anak ibu sudah tahu apa itu pembuahan dan apa itu penyerbukan.
Sekarang kita akan mempelajari tentang agen penyerbukan. Serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang adalah agen utama penyerbukan. Burung dan mamalia juga merupakan agen penyerbukan beberapa bunga. Angin juga berperan sebagai agen penyerbukan. Air juga berperan sebagai agen penyerbukan.